Tes. Tulis Mbak. Selamat datang untuk Ibu Risma. Hormat Ibu Risma. Selamat Ibu Risma, staf Wali Kota Surabaya. Selamat datang di Untuk para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Kepala Sekolah SD, TK, SD, SMP, para guru dan yang saya hormati Pak Adis Kadir, para wali murid, serta yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka Al-Azhar Tryout Robotic Competition dan Basar 2014 di kampus Yayasan Pesantren Al-Azhar Surabaya dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya mohon maaf kalau tadi datang terlambat. Sudah berusaha cepat dari sana, tapi ternyata jaraknya cukup jauh juga. Sehingga saya datang terlambat. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah yang telah memberikan ruang kepada anak-anak saya yang bersekolah di Al-Azhar ini untuk berkreasi dan mengeluarkan kemampuannya yang harus kita dorong terus. Karena kalau mereka tidak pernah mencoba, maka mereka tidak akan tahu mana yang seharusnya mereka kerjakan. Karena itu saya terima kasih, mohon maaf Bu Murinda saya lupa. Karena kalau kita tidak pernah mendorong mereka, maka kemudian itu akan menjadi kemampuan yang terpendam dan kita tidak akan pernah tahu sebetulnya anak-anak kita anak-anak yang luar biasa. Karena itu saya terima kasih. Ini kok jatuh. Karena itu saya terima kasih kepada kepala sekolah dan para guru yang memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk mereka bisa berprestasi. Apapun tidak semua anak diberikan karunia oleh Allah kemampuan intelektual yang sama. Ada yang mereka memang mempunyai intelijensia di bidang akademis tinggi, bagus, tapi ya ada yang kemudian otak kirinya yang berkembang, yaitu dengan kemampuan yang lain seperti musik, kemudian juga yang lain-lain. Karena itu mari kita terus sering mengasah anak-anak kita dengan acara-acara seperti ini, sehingga mereka bisa mengeluarkan kemampuan
kemampuan otak kanan dan otak kirinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengutip yang disampaikan oleh Profesor Muklas, Rektor UNESA, bahwa bangsa yang sukses atau bangsa yang berhasil itu yang pertama adalah bangsa yang mempunyai kemampuan sumber daya manusianya paling bagus. Yang kedua, bangsa yang mempunyai tingkat kreativitas yang bagus. Baru yang terakhir, yang kelima, itu bangsa yang mempunyai sumber daya alam bagus. Jadi artinya, sebagus apapun atau sehebat apapun kualitas sumber daya sumber daya alam, yang terakhir sumber daya alam, sebagus apapun sumber daya alam kita, kalau kita tidak mempunyai sumber daya manusia yang bagus dan tidak mempunyai sumber daya manusia yang kreatif, maka itu tidak akan ada gunanya. Itu sudah kita dibuktikan oleh beberapa negara, di mana seperti negara Singapura yang sama sekali tidak mempunyai sumber daya alam, tapi karena mempunyai kualitas sumber daya manusia dan mempunyai sumber daya manusia yang kreatif, maka mereka bisa memenangkan pertempuran di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama para guru, para kepala sekolah, juga orang tua, jangan berkecil hati kalau tiba-tiba anaknya aneh-aneh. Saya juga sering dikatakan aneh gitu, tapi saya nggak kecil hati. Saya nggak kecil hati, meskipun kadang aneh-aneh gitu. Mungkin di antara wali kota sedunia ini paling aneh saya, itu ya. Tadi saya sampaikan kemarin itu sama stafnya, kamu tuh loh besok mulai Senin kami menerima tamu dari 34 negara, dan terakhir tanggal 28 sampai tanggal 1 Maret itu menteri-menteri lingkungan hidupnya datang dari 34 negara tersebut. Hei, kamu tuh loh, kalau wali kota di negara lain itu cuma buka saja, kenapa aku harus buka? Habis itu aku harus presentasi. Jadi selama 7 hari itu saya presentasi 8 kali. Lah gimana saya bilang itu? Kalau di tempat lain itu, yang aku tahu di seluruh dunia itu wali kota cuma buka. Bu, gimana ini semua minta katanya. Lah ya gimana saya bilang gitu? Ini wali kota ngerangkep tukang. Mungkin mereka mikirnya saya masih kepala dinas kebersihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini aneh betul. Saya nggak pernah lihat itu. Ada wali kota buka, habis itu presentasi. Saya disuruh presentasi juga. Bapak Ibu sekalian, karena itu sekali lagi tidak apa-apa kalau putra putri penjenengan aneh. Mengandalkan wawancaranya dari sini loh. Kok aneh gitu, kok beda sama seperti yang lain-lain itu, nggak usah heran. Nggak apa-apa. Percayalah, di balik keanehan itu pasti ada sesuatu yang kadang kita tidak tahu apa kehendak Allah SWT. Jadi nggak apa-apa kalau dia. Ini ada salah satu staf saya, itu anaknya tuh sukanya main game. Bu, gimana ini? Kenapa kamu susah? Saya bilang gitu. Kenapa? Aku dulu kalau sudah baca itu lupa semuanya. Sampai kadang-kadang itu, Bu, saya saking pengennya penasarannya sama buku, itu saya ke kamar mandi pun saya bawa bukunya itu. Disuruh berhenti ya nggak bisa. Suruh tidur, jadi kalau dilihat gitu di kamar tidur, saya tidur, nanti baca lagi sampai pagi. Ya ini akhirnya seperti saya ini aneh gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah dilarang sepanjang itu tidak membahayakan mereka secara fisik atau mungkin secara emosional. Karena anak-anak kemarin ada beberapa anak di salah satu SD itu yang kemudian tergoda di Facebook, jalannya salah. Itu kita memang harus hati-hati seperti itu. Jadi kita harus memang cek anak-anak kita apa yang kita kita rasakan. Saya kalau sudah anak saya tidak berani lihat mata saya, kamu ada apa? Saya bilang, pasti ada masalah dia.
kalau dia sudah tidak berani lihat mata kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Kadang kita memberikan fasilitas, tapi kadang pula di luar sana itu isinya macam-macam. Jadi karena itu kita para orang tua dan para guru itu wajib kita memperhatikan mereka sedetil mungkin. Sekarang ini godaannya bukan anak SMA saja, justru anak SMA sekarang itu sudah demikian matang. Tapi justru anak SD mulai kelas 5 sampai dengan SMP itu harus kita perhatikan dengan detail. Jadi perubahan caranya dia bicara, perubahan itu harus kita perhatikan. Itu kenapa saya pengalaman sama anak-anak di Surabaya. Jadi saya sering ini mestinya PR-nya kayak kemarin harusnya ke SMP 30, tapi saya janji kalau sudah sama anak-anak itu saya lupa waktu. Makanya tadi saya sudah sampaikan yang acara berikutnya mestinya 10:30 sudah mulai dulu aja di sana sepo-sepo. Saya takutnya lupa kalau sama anak-anak. Ya, ini lupa kadang. Ini apa namanya wali kota, tapi ngerasanya emaknya mereka saya tuh. Jadi kalau mereka ngajak apa ya saya turuti, pokoknya positif itu saya turuti, supaya mereka daripada mereka apa namanya bermimpi ketemu yang ganda, sudah biar bermimpi ketemu saya saja gitu. Jadi kalau ketemu anak betul saya lupa, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya bisa lupa semuanya, bisa lupa kalau sudah dibawa anak-anak gitu. Bu ini saya ikuti terus, dia minta apa aja saya ikuti gitu. Jadi apa namanya itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita dorong, karena Bapak Ibu sekalian ke depan persaingan anak-anak kita luar biasa beratnya. Kalau kita tidak persiapkan anak-anak kita, maka mereka tidak akan bisa bersaing dengan anak-anak di luar sana. Karena itu sekali lagi kemampuan semuanya, otak kanan, otak kiri harus kita gerakkan. Karena kalau tidak, maka kemudian dia berhenti. Sayang sekali kalau kemudian dia hanya cerdas tapi tidak kreatif. Karena itu sekali lagi Bapak sekalian, kenapa kemudian keluarlah penemuan-penemuan itu, karena itu adalah ide dari ide-ide kreatif. Nah kalau kemudian kita hanya karena anak-anak kita takut dibelikan mobil-mobilannya rusak, karena dia pengen lihat sebetulnya di dalamnya, kita marah, salah itu. Ya memang untuk di bukit itu enggak apa-apa, kalau dia semakin pengen tahu, kita harus semakin kasih. Ya, enggak apa-apa, ya sudah enggak apa-apa. Memang nanti kalau dia besar kenang-kenanganmu, ya itu loh dulu waktu kecil ya kamu merusak itu, enggak apa-apa sudah. Saya seperti itu Bu. Buku saya sampai sekarang masih ada disimpan orang tua saya, hampir 1 kamar masih ada. Ya itu bukumu katanya, itu sampai tanda-tandanya liputan itu masih ada di rumah orang tua saya. Jadi Bapak sekalian, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi para kepala sekolah, para guru dan orang tua yang memberikan ruang kepada anak-anak saya untuk mereka bisa mendapatkan tempat dan mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka, apa ide mereka, sehingga terselenggara acara ini. Terima kasih, mohon maaf kalau saya tidak bisa lama-lama, tapi saya juga nggak tahu bisa nggak saya batasi anak-anak. Tapi saya pamit dulu kalau nanti terpaksa, karena sebelumnya ini masih ada 2 acara, tapi saya biasanya terus lupa kalau sama anak-anak itu. Yang susah itu ajudan saya gitu. Kalau sudah ketemu anak-anak lupa saya semuanya. Ya. Jadi di mobil saya tuh Mbak, di mobil saya tuh ada bola, ada buku. Jadi kalau ketemu anak-anak, kamu main bola ya, tak kasih bola. Nanti kalau itu saya tanyai satu, kamu kalau bisa jawab, ayo jawab. Kalau bisa saya ada buku kayak gitu. Lupa sama, jadi senangnya sama anak-anak. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Ada penyerahan robot sekaligus simbolik dari pembukaan acara ini.
bisa langsung dicoba di line tracernya di lantai 3. Lali. Oke, kami supporter buat kubu wali kota kita yang akan membuka secara langsung babak grup ke-14. Ibu wali kota, Ibu Satu Nasional. Karena sirkuit kalau bisa tidak bisa lomba. Kepada Bapak Ibu yang berada di sirkuit, tolong mundur karena sirkuit kalau bisa lombanya tidak jadi. Tolong. Terima kasih, Bu.